Halo semua, kali ini saya akan membahas topik 7 strategi investasi selama resesi. Dunia termasuk Indonesia dibayangi resesi yang kemungkinan akan terjadi pada 2023. Bahkan Menteri Keuangan telah mengingatkan jika resesi global bakal melanda sebagian negara-negara di dunia pada tahun depan. Istilah peribahasa, sedia payung sebelum hujan, sangat cocok untuk menggambarkan strategi investasi selama resesi. Kamu harus tahu, berikut adalah 7 strategi investasi selama resesi. Yang pertama, hemat uang selama resesi. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah uang tunai. Saat ekonomi turun, uang tunai adalah raja. Memiliki porsi portofolio dalam bentuk uang tunai atau surat berharga yang sangat liquid seperti reksadana, pasar uang syariah, membantu kita menghadapi datangnya gelombang resesi. Yang kedua, memiliki saham-saham tahan resesi. Saham-saham barang konsumsi cenderung tumbuh kuat ketika ekonomi tumbuh, sama seperti saham utilitas dan kebutuhan kesehatan konsumen, cenderung terlindungi dari gejolak resesi yang akan dihadapi. Selama penurunan, saham defensif dapat membantu melindungi portofolio kamu. Sektor kesehatan stabil selama siklus masa krisis. Yang ketiga, beli aset liquid berkualitas. Investor harus mencari kualitas di kelas aset liquid untuk melindungi portofolio dalam penurunan. Misalnya emas batangan. Pada saat yang sama, perusahaan dengan pendapatan berulang yang besar seperti model penjualan berbasis langganan tidak rentan terhadap penurunan ekonomi. Yang keempat, hindari saham-saham terbang secara teknikal selama resesi. Pertimbangkan lebih banyak investasi pendapatan dan saham dividen sebagai gantinya. Saham-saham naik secara cepat biasanya akan mendatangkan perhatian para scalper saham. Di masa krisis, saham-saham seperti ini akan terjun dengan cepat bahkan langsung auto reject bawah. Yang kelima, investasikan saham-saham dividen besar. Saham dividen besar terbaik memberikan bantalan portofolio selama penurunan. Misalnya saham Unilever atau Sido Muncul. Meski harga saham perusahaan turun, perusahaan tetap bisa memberikan dividen. Dividen dapat menunjukkan kekuatan dari harga saham terhadap volatilitas pasar, yang artinya biasanya perusahaan yang rutin membagi dividen, harga saham tidak jatuh terlalu dalam. Yang keenam, kelola dana secara aktif. Investor harus mempertimbangkan untuk beralih ke dana yang dikelola secara aktif selama penurunan. Misalnya reksadana syariah yang memberikan bagi hasil yang lebih baik daripada pendapatan bunga. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dikelola secara aktif mengungguli rekan-rekan mereka sebesar 4,5% hingga 6% per tahun di pasar uang setelah disesuaikan dengan resiko dan biaya. Ketujuh, jangan berlebihan saat resesi. Ketika resesi membayangi, tidak ada yang tahu berapa lama itu akan berlangsung atau seberapa besar pengaruhnya terhadap pasar saham. Resesi dapat menghadirkan tantangan bagi pertumbuhan pendapatan dan kekayaan. Jadi kuncinya adalah tetap berinvestasi melalui pengetahuan yang baik, sehingga kamu tidak terlempar oleh volatilitas pasar jangka pendek dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Demikian penjelasan singkat mengenai strategi investasi selama resesi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.